Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Mardiah, NIM 205221258 dari Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam kelas 2G IAIN Surakarta. Jadi video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam Budaya Jawa tentang etika Jawa dengan dosen pengampu Ibu Kirana Nurliansari, Sarjana Sosial, Master of Art. Jadi di sini saya akan membahas tentang penggunaan bahasa krama dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat sekitar saya. Jadi di lingkungan saya masih menerapkan penggunaan bahasa krama halus. Biasanya dipakai orang yang lebih muda ke orang yang lebih tua. Tapi ada juga sesama sepuh menggunakan bahasa krama halus tersebut yang dinilai sebagai bentuk ngajeni atau menghormati kepada orang lain. Dan saya juga sudah mewawancarai salah seorang teman saya yang masih kuliah dan bekerja sebagai ustazah. Teman saya sendiri dalam menggunakan bahasa krama halus ketika dia sedang bersosialisasi, berbicara, kadang juga mengajar ngaji kepada sepuh, serta juga mengajarkan kepada anak didiknya untuk menerapkan bahasa krama halus juga. Tujuan teman saya menerapkan etika ini karena bahasa krama halus ini dinilai sebagai salah satu warisan dari nenek moyang yang diturunkan kepada generasi selanjutnya. Dan kita harus menjaga dan melestarikan kepada generasi berikutnya, agar bahasa ini tetap ada dan terus berkembang ke generasi selanjutnya. Teman saya dalam menerapkan etika ini merasa senang dan bangga karena secara tidak langsung dia ikut melestarikan etika dan budaya Jawa dari leluhur kita. Tanggapan orang lain ketika teman saya menerapkan etika ini yaitu mendukung, karena dinilai menghidupkan budaya Jawa kembali, dan orang lain juga sedikit demi sedikit juga mengikuti apa yang dilakukan teman saya. Dengan begitu, di lingkungan sekitar saya sudah mulai terbiasa dalam penggunaan bahasa krama halus sendiri. Sangat penting bagi orang tua dalam membiasakan anak berbahasa krama dalam kehidupan sehari-hari. Karena seiring berkembangnya zaman yang modern ini, banyak sekali hal baru yang bermunculan di sekeliling kita. Entah itu tren baru, teknologi baru, dan masih banyak lagi. Sama halnya dengan perkembangan zaman saat ini. Tentunya zamannya semakin hari kian berkembang, ini membawa banyak dampak bagi manusia, baik itu positif maupun negatif, khususnya untuk etika dalam berbahasa. Dan generasi sekarang banyak yang mengacuhkan bahasa krama ini, serta di luar sana banyak yang berbicara dengan orang yang lebih tua atau sepuh menggunakan kata kowe, awakmu, kon. Alangkah lebih baiknya ketika dalam lingkungan informal, sebaiknya anak dibiasakan menggunakan dalam bahasa krama, karena menjadi salah satu untuk melatih anak supaya mempunyai sopan dan santun, terutama bersikap kepada yang lebih tua. Kalau bukan orang tua yang mengajarkan kepada anaknya, lantas siapa lagi yang mengajarkan? Karena mata pelajaran bahasa Jawa
di sekolah pun juga tidak cukup untuk mengajarkan anak dalam berbahasa krama. Jika lingkungan sekitarnya, khususnya lingkungan informal, tidak mendukung anak tersebut, terutama orang tua di rumah. Teman saya dalam wawancara ini juga menyampaikan pesan kepada generasi penerus bangsa, bahwasanya generasi penerus bangsa itu harus memiliki sikap bangga terhadap budaya dan etika yang dimiliki bangsa kita. Karena kalau generasi penerusnya merasa minder, malu, gengsian terhadap budaya dan etika yang kita miliki, lantas siapa yang akan menjaga, melestarikan budaya yang dimiliki bangsa kita sendiri? Apakah kita harus menunggu bangsa lain atau orang lain mengakui atau mengklaim budaya dan etika kita? Ya, tentu tidak. Jadi kita sebagai penerus bangsa harus menjaga dan melestarikan budaya yang dimiliki kita, yang diturunkan dari leluhur kepada kita dan generasi penerus lainnya. Sekian pemaparan hasil wawancara saya tentang etika Jawa, yaitu berbahasa krama dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.